Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya kita memberitahukan informasi dan segala aspek kepada anak-anak, kepada famili atau saudara tentang bagaimana bertutur yang baik, berkata yang santun, itu sangat diperlukan untuk saat ini. Karena setidaknya kalau kita tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Karena kalau kita mengkondisikan, memaksakan diri untuk menyampaikan sesuatu dan capaian-capaian atau ungkapan-ungkapan kita, ucapan-ucapan kita itu memberikan provokatif, memberikan provokasi, memberikan persuasi terhadap masyarakat dengan cara-cara yang semau kita, padahal kita tidak bisa mengungkapkan sesuatu dengan sopan, dengan cara arif dan bijak, tentu itu akan sangat merugikan banyak orang. Apalagi di saat ini yang tentu saja diakui atau tidak sebagai generasi X atau generasi Z, dan bapak-bapak kita ini sebagai generasi baby boomers, mereka tentu juga bisa memberikan referensi, bisa memberikan penilaian terhadap bagaimana capaian-capaian yang harus dilakukan. Ungkapan-ungkapan yang sederhana yang tentu bisa diimbangi dengan kelemah lembutan, dengan keikhlasan, dengan dijiwai oleh semangat kasih sayang, semangat untuk membantu, semangat saling membangun, saling membangkitkan motivasi. Ini sangat dipentingkan di era-era seperti yang sekarang sedang dihadapi. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, segala apa yang terjadi pada dasarnya tentu dalam ketentuan dan koridor yang telah dipastikan dan dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai pun misalnya kita sekarang ini berada pada kondisi yang prihatin, pada kondisi yang belum menyenangkan, pada kondisi yang serba kekurangan, dalam kondisi yang masih sangat membutuhkan sesuatu. Itu tentu saja harus dijawab dengan pola-pola ikhtiar semampunya. Ya kalau tidak mampu untuk berkarya, ya berdoa. Karena dengan doa itu insya Allah Allah akan memberikan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita inginkan sendiri. Mungkin yang kita harapkan hanya 5, tapi Allah bisa memberikan 10 atau 12 atau 15 atau bahkan lebih. Atau bahkan kita minta 5, Allah hanya memberikan 1 atau separuh atau setengah atau seperempat. Apa manfaatnya? Tentu saja kita harus memahami bahwa kita ini hanya makhluk. Makhluk itu ya tingkatannya hanya meminta, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas hasilnya bagaimana, ya tentu Allah yang mengurusinya. Karena apapun ikhtiar yang kita lakukan, tentu capaiannya kita tidak boleh menyatakan berbanding lurus dengan hasil. Apalagi di saat ini yang tentu saja banyak sekali kita kalau melihat informasi dari berbagai media, baik media audiovisual maupun media yang lainnya, tentu banyaknya pemimpin-pemimpin kita yang dihujat sana-sini, yang diaudit sana-sini, yang tentu saja ini di luar ekspektasi kita. Kok ada ya orang yang mampu begitu? Apalagi ironisnya kita ini di Indonesia, tapi ada orang yang suka mengadu domba orang yang sesama bangsa, sesama warga negara. Sementara kita harus malu bahwa tidak ada setiap orang itu yang jeleknya maksimal.
Tetapi tentu saja ada juga orang baik. Bahkan banyak sekali orang yang baik di sekitar kita. Di saat orang lain banyak berkomentar tentang A, B, C, atau D, mereka menjawab dengan karya, membangun, memperjuangkan kepentingannya negara, kepentingan bangsa, memelihara atau menyantuni orang-orang yang miskin, yang duafa, bahkan mampu mewakafkan, ya menyumbangkan harta-hartanya. Bahkan ada menteri yang rela rumahnya digusur hanya untuk pembangunan jalan dan yang lainnya. Dan masih banyak orang-orang yang berjasa terhadap bangsa ini, yang berkorban untuk kepentingannya lebih besar. Meskipun ada juga pejabat-pejabat yang mempunyai nilai-nilai yang kurang positif. Ini tentu saja menjadi perhatian kita, dan tentu saja minimal kita harus memperingatkan kepada teman-teman, Bu, ya jangan seperti itu. Karena kuman di seberang lautan itu tampak, tapi gajah di pelupuk mata itu tidak tampak. Nah, peribahasa-peribahasa seperti ini kan perlu juga diketahui oleh anak-anak kita, oleh orang-orang yang tentu generasinya sesudah kita. Mungkin anak kita juga perlu dikondisikan, kalau belajar ya belajar saja, tapi jangan belajar sambil menghujat atau menjelek-jelekkan orang, atau berupaya untuk, ya tentu saja mungkin harapannya supaya viral, supaya bisa dimengerti oleh banyak pihak, supaya terkenal. Tapi tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama. Intinya bahwa jejak digital ini setiap orang tentu bisa kita lihat, rekam digitalnya, rekam jejaknya. Kadang-kadang kita juga bisa memahami kapasitas kita sebagai orang tua. Ya mungkin anak kita merasa, wah orang tua kita kok, orang tua saya kok seperti ini ya. Pengangguran misalnya, tidak punya karya, tapi ternyata masih banyak hal yang mereka lakukan, atau banyak hal yang mereka kerjakan, tapi hasilnya tidak besar. Tentu ini menjadi perhatian banyak pihak. Dan bahasa sekarang, mari kita upayakan mempelajari, kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi lebih daripada di hari-hari sebelumnya. Kalau saat ini kontribusi kita tidak maksimal, mungkin terhadap hal-hal yang menjadi bidang kita, mungkin di bidang pekerjaan, mungkin pendidikan, atau apapun, secara agama pun demikian. Jangan menyerah. Belajar yang banyak. Belajar untuk bisa lebih baik. Secara konsumsi, tentu saja konsumsi kita harus dilebihkan. Karena sistem itu akan bisa dipelajari dengan cara-cara yang baik. Tapi sistem itu juga akan dikondisikan oleh sinten. Sinten itu ya SDM, sumber daya manusia, ya kita. Maka upayakan supaya di dalam ranah, baik itu di pengajian, di forum diskusi, di forum-forum yang berkaitan dengan kemaslahatan, dengan banyak pihak, maka perlu adanya bagaimana bertutur yang baik, bagaimana menjaga perasaan orang lain. Bahkan ketika kita dengan guru pun juga harus sopan santun, harus menghormati, bahasa Jawanya harus ngajeni. Apa maksudnya adalah bahwa ketika kita bisa menghormati guru-guru kita, maka insya Allah anak-anak kita juga akan mencontoh, oh iya ternyata bapak ini juga menghormati gurunya, oh ibu kita juga menghormati gurunya, oh kiai dihargai, dihormati.
Ya, tentu harus dimuliakan. Dan tidak hanya sekedar pada bahasa lisannya, tapi betul-betul perlu kita hargai. Karena kalau kita bisa bayangkan, andai kata kita hidup ini tidak ada orang alim, tidak ada ulama, tidak ada orang-orang yang pintar dalam beragama, tidak ada orang yang ahli dalam menyampaikan agama. Betul-betul bukan maksudnya bukan hanya penceramah karbitan, baru belajar agama setahun, 2 tahun sudah berani berfatwa. Tapi memang benar-benar kiai-kiai yang mempunyai kredibilitas yang baik. Secara sosial kita memahami, oh mereka memang bisa dicontoh, bisa ditoladani. Cermati apa yang menjadi kegiatan-kegiatan beliau, sangat luar biasa. Dan ini menjadikan kita lebih bersemangat untuk mengaji. Kalau orang biasa ketemu dengan orang yang biasa menjelek-jelekkan orang, tentu tipologinya juga seperti apa, kita juga akan mengerti. Terutama nun sewu, kita harus hati-hati. Pemimpin-pemimpin kita ini sekarang di era presiden yang sekarang, yang di Kominfo juga sudah mulai ada bersih-bersih di departemennya, sudah mulai diamankan. Sangat mencengangkan bahwa satu situs itu ternyata biayanya per bulan adalah 8,5 juta. Bagaimana kalau ada 10.000 situs atau 20.000 situs atau bahkan ratusan ribu situs? Ini akan menghadirkan cuan yang luar biasa. Tapi karena menterinya adalah menteri yang baik, pemimpinnya adalah pemimpin yang suka bersih-bersih, yang tidak korupsi, maka hal yang seperti itu dihindari dan dihabisi. Orang-orangnya ditangkap. Ini juga sebagai warning. Mungkin DPR juga sudah seperti itu. DPR pusat sudah banyak yang terjerat korupsi. DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, KPU, dan yang lain. Termasuk juga dana desa, pemerintah desa. Ini juga perlu berhati-hati. Karena dari bahasanya, kalau pemerintah, DPR pusat, DPR daerah itu kan hanya 5 tahun. Tapi kalau kepala desa, BPD, atau perangkat-perangkat yang lain, itu kan waktunya panjang. Monggo dicermati dengan benar sebelum ada hal-hal yang tidak terduga. Karena dana desa, dana bantuan dari pemerintah itu sangat besar. Apalagi ini sekarang ada Kementerian Desa. Ada kementerian-kementerian yang khusus tentang pedesaan, tentang pembangunan. Dan ini perlu menjadi perhatian kita sama-sama. Memodifikasi sebuah aturan itu sangat berbahaya. Apalagi kalau besok sudah diresmikan, disahkan sebagai undang-undang tentang undang-undang perampasan aset, koruptor-koruptor akan dimiskinkan. Ini akan menjadi sesuatu yang mungkin menarik untuk diketahui dan menarik untuk disikapi. Tapi kita sebagai orang bawah ya, yang berada di grassroots ini, upayakan anak-anak kita supaya berakhlak yang baik saja. Sopan santun, saling menghargai, menghormati, dan perilaku yang benar, rajin dan senang berdoa, suka belajar, itu tetap dikondisikan. Jangan sampai nun sewu, mahasiswa-mahasiswa itu mengecam pemerintah dengan bahasa yang kasar, dengan sesuatu yang tidak baik, mengkritik dengan cara-cara yang tidak etik, tidak elok untuk didengarkan. Apalagi sekarang di media sosial,
semua tidak ada filternya. Maka kita harus berupaya, mari berupayakan membangun diri. Berupayakan untuk tidak hanya sekedar membangun pencitraan diri saja, tetapi membangun diri ke arah yang lebih baik, supaya kehidupan kita bermanfaat. Solidaritas nasional perlu dilakukan. Kondisi-kondisi yang tentu saja mungkin lebih repot, maka harus diringankan. Karena negara atau negara itu, pemerintah misalnya, tidak akan bisa mengurusi rakyatnya secara detail. Tetapi setidaknya kita tidak menjadi pemberat dalam pembangunan. Kita melangsungkan sesuatu, mendukung sesuatu, menyampaikan aspirasi sesuatu dengan cara-cara yang baik. Pemerintah di kalangan bawah harus lebih memperhatikan bagaimana rakyatnya, bagaimana masyarakatnya. Lihat visi misinya waktu dilantik. Apalagi sekarang ini pemerintah negara Indonesia sudah memberikan contoh 100 hari kerja dievaluasi. Tentu saja ini patut untuk ditiru oleh pemerintah-pemerintah di bawahnya. Misalnya kalau bupati ya 100 hari kerja, kerjanya seperti apa? Kalau gubernur ya 100 hari kerja, kebetulan ini mau pilihan. Jadi tentu saja memang kita harus kritis untuk mempertimbangkan. Bukan membenci, tapi mengkritisi sesuatu dengan cara-cara yang baik. Dengan hikmah yang baik. Bukan baru 2 hari dilantik, kemudian langsung dikritik dan sebagainya. Ya tentu saja ada masanya. Kalau gubernur begitu, bupati begitu, mungkin desa juga demikian. Ada polarisasi, ada penghitungan. Prestasi misalnya, 100 hari kerja seperti apa? 200 hari kerja seperti apa? Setahun kerja bagaimana? Nah tentu saja ini akan bisa memberikan kepercayaan, trust kepada masyarakat dengan cara-cara yang baik. Apalagi kalau kita pemimpin ini sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Tentu saja akan diberikan sebuah nilai tambah. Mungkin ketaatan dalam membayar pajak, ketaatan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, ketaatan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sifatnya pembangunan, atau yang lainnya. Pengajian misalnya, tentu kita harus selektif juga. Bagaimana kiai-kiai yang kita aturi untuk nyaosi atau maringi pengajian, itu adalah kiai-kiai yang sesungguhnya mempunyai basic yang tidak memberikan mungkin isiannya adu domba, saling membenci, menghujat satu dengan yang lain, memberikan motivasi yang jelas kepada lingkungan-lingkungannya. Supaya apa? Supaya kita menjadi warga negara yang baik, warga negara yang mampu beradaptasi terhadap program-program yang diberikan oleh pemerintah dan mampu menjalankan amaliyah seperti biasa sebagaimana yang kita lakukan setiap hari. Kalau kita mensikapi kejadian-kejadian yang terjadi bahwa sekarang ini anak-anak kita yang di pondok pesantren juga mengalami proses-proses yang di luar dugaan, sebagaimana ada penganiayaan, ada pemukulan, bahkan ada pembunuhan. Ini tentu saja menjadi sesuatu yang miris didengar. Kedengarannya sangat tidak elok. Tetapi ternyata terjadi juga. Maka juga harus kita sikapi pondok pesantrennya seperti apa. Kalau misalnya kita mengetahui hal tersebut, maka tabayun, meminta penjelasan kepada pondok pesantren yang bersangkutan. Apa sebabnya demikian, bagaimana. Sehingga tidak langsung menjeneralisir. Bagaimana kita
langsung memvonis bahwa wah pondok pesantren itu begini, 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 dan seterusnya. Tapi apapun kondisinya, kita tentu harus terima kasih kepada para kiai, para masyayikh, karena diakui atau tidak diakui, kita sebagai umat Islam yang terbesar di seluruh dunia. Meskipun agama Islam ini awalnya dari Arab, tetapi ketika ada festival musabaqah Qori internasional kita, itu ya juaranya ya dari Indonesia. Ulama-ulama yang dari Indonesia sangat banyak. Sehingga tentu saja ini memberikan perhatian. Masjid-masjid kita sangat banyak. Dibanding dengan Saudi mungkin tidak ada seberapanya. Tapi kita harus bersyukur karena kita berada, masih banyak orang-orang yang alim, orang-orang yang peduli terhadap umat, rela mewakafkan kehidupannya untuk kepentingan banyak pihak. Itu tentu saja menjadi perhatian kita sama-sama. Dan yang paling penting, mari kita gunakan sisa-sisa kehidupan kita ini untuk memperbaiki diri kita. Ya, setidaknya tidak memberikan statement-statement yang memprovokasi banyak pihak. Apapun yang terjadi di negara ini, mari kita upayakan, kalau kita orang Indonesia, jangan berusaha untuk merusak Indonesia. Kalau kita di kampung, ya jangan berusaha untuk merusak kampung kita sendiri. Mari kita sikapi perbedaan dengan cara-cara yang baik. Kalau kita jadi pemimpin, mari kita saring. Mari kita sharing segala sesuatu yang berkait dengan masyarakat kita. Bagaimana kebiasaan masyarakat kita? Kalau yang baik, ya kita lanjutkan. Kalau yang belum baik, ya mari kita perbaiki. Semoga momentum-momentum yang akan kita lalui dan sedang kita hadapi sekarang ini terkait dengan bagaimana ke depannya, tentu kita harus mampu memberikan putusan-putusan yang real di dalam kehidupan kita dan di masyarakat lingkungan kita. Jangan sampai kita menyesal, karena sesal dahulu adalah pendapatan dan sesal kemudian itu tidak ada gunanya. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita saling mendoakan agar kesulitan-kesulitan yang mendera pada kita, mungkin ada hal-hal yang belum terselesaikan dalam ma'isyah kita, dalam urusan-urusan dunia kita, dalam kehidupan-kehidupan saat ini, untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk mungkin teman ngaji kita, untuk jamaah kita. Mari kita upayakan saling membantu, saling mendoakan. Semoga apabila ada kekurangan-kekurangan sisi materi, ada uluran tangan dari pihak-pihak yang peduli dan mampu untuk memberikan kontribusi secara baik. Dan kita harus bekerja sama dengan siapapun, dengan golongan manapun, kecuali dengan golongan-golongan yang ingin berusaha merusak negara ini, yang ingin memecah belah bangsa, yang ingin membuat perpecahan antar umat. Lah itu kita harus hindari orang-orang yang model seperti itu. Tapi kalau mereka siap bekerja sama untuk membangun, untuk berdakwah, untuk bisa memperbaiki lingkungan-lingkungan kita, maka mari kita upayakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang lebih banyak dari apa yang kita harapkan, dan semoga cita-cita baik kita, cita-cita luhur dari pemimpin-pemimpin kita, cita-cita luhur dari dzurriyyah kita, dari orang tua kita terhadap kita, dan cita-cita kita terhadap anak cucu kita senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.